Hari Kamis tanggal 31 Mei tahun 2018, seorang warga yang tinggal di Dusun 12 Desa Limau Manis, Tanjung Morowa, Deli Serdang di siang itu terlihat berusaha melompati sebuah pagar tempat ibadah. Aksi itu terpaksa ia lakukan setelah seorang pria atau penghuni rumah ibadah itu pergi dengan terburu-buru dengan membawa sepeda motornya. Tak lupa ia juga sempat menggombok pagar tempat rumah ibadah itu. Sebelum jauhlah ia pergi, warga yang melompati pagar itu sempat bertegur sapa dengan pria tersebut. Di pertemuan singkat itu, si pria menjawab perihal pertanyaan yang warga itu lontarkan. Jawab pria itu seperti ini. "Oh, suara bising tadi itu cuma seekor kucing. Aman kok." Tak lama kemudian, ia pun berlalu. Warga tak gitu percaya atas ucapan pria itu, sebab mereka yakin bahwa beberapa menit yang lalu mereka sepakat bahwa suara bising itu adalah suara minta tolong seorang wanita. Penasaran, pagar pun dilompati. Dan dari celah yang terdapat di bangunan itu, terlihatlah sesosok tubuh wanita tergeletak berlumur noda merah dan berpakaian tidak lengkap. Warga Dusun 12 Desa Limau Manis geger di pagi itu. Di dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus penghilangan nyawa yang menimpa seorang gadis asal Deli Serdang yang harus kehilangan nyawanya di tangan seorang oknum pendeta. Kejadian ini sungguh menyayat hati, dikarenakan korban yang juga merupakan anak angkat pelaku, dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah. Serta dikatakan pula, korban rencananya akan menikah tak lama lagi. Namun takdir berkata lain. Lalu apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi begini. Sedikit tambahan, video ini dibuat hanya untuk pembelajaran bagi kita semua, agar kita semua bisa selalu waspada dan terhindar dari kejahatan-kejahatan yang mungkin saja ada di sekitar kita. Video ini dibuat tidak untuk menyudutkan salah satu pihak, dan marilah kita untuk senantiasa menciptakan vibrasi yang positif. Tak berlama-lama dan tak berintro-intro, marilah kita mulai kisah ini. Tak kuasa melihat keluarganya menjadi korban, wanita ini pun menangis histeris. Kamis lalu, Rosalia, seorang wanita berusia 20 tahun, dibunuh oleh seorang pendeta. Di sebuah desa yang bernama Desa Limau Manis, Tanjung Morowa, Deli Serdang, Sumatera Utara, berdirilah sebuah gereja yang dipimpin oleh seorang pendeta, namanya Henderson Sembiring, yang pada saat itu usianya 50 tahun. Henderson selain dikenal sebagai pemuka agama yang cukup memiliki karisma, dikarenakan sifatnya yang baik dan lemah lembut, juga ia dikenal sebagai petani karet, di mana saat itu ia bekerja di kebun miliknya sendiri. Selain dikenal tak memiliki reputasi yang buruk, dikatakan pula ia pun sering membantu warga-warga yang ada di sekitar gereja. Warga paham betul kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh Henderson. Kebaikan yang ditebar oleh Henderson pula ia praktekkan di dalam keluarganya. Pria beristri dengan 2 anak ini sungguh dengan amat tulus mencintai ibu kandungnya, yang kala itu dari info yang saya dapatkan usianya menginjak 104 tahun. Di saat saudara-saudara Henderson yang lain tak mampu mengurusi ibu yang sudah mulai sakit-sakitan, Henderson muncul sebagai anak yang dengan sukarela merawat ibu kandungnya itu. Henderson menempati sebuah rumah yang berada di Desa Nogorjo, Kecamatan Galang, Deli Serdang. Di sana ia tinggal bersama dengan keluarga yang ia cintai. Tidak didapatkan bagaimana proses yang dijalani oleh Henderson hingga ia bisa menjadi seorang pendeta dan mendirikan sebuah gereja yang berada di Tanjung Morowa, Deli Serdang. Namun yang pasti gereja pimpinan Henderson sungguh menjadi tempat yang nyaman bagi jemaat-jemaatnya untuk melakukan ibadahnya. Juga lokasi gereja yang tak jauh dari jalan raya utama desa membuat gereja itu menjadi favorit bagi umatnya. Di perjalanan karirnya sebagai pendeta, Henderson diketahui pada tahun 2012 pernah mengangkat seorang remaja 15 tahun untuk menjadi anak angkatnya. Namanya Rosalia Sihaan atau yang akrab disapa Lia. Saat itu, Lia masih SMP. Alasan ia saat itu berniat mengangkat Lia sebagai anak angkatnya adalah dikarenakan ia menilai bahwa Lia adalah sosok yang baik dan bisa bertumbuh secara iman yang baik pula. Permintaan itu langsung diutarakan kepada ibunda Lia yang bernama Ibu Renta. Saat itu Henderson datang bersama istrinya dan minta baik-baik perihal niat itu. Ibu Renta yang mendengar hal itu tak langsung mengiyakan permintaan Henderson dan istri. Ia minta waktu untuk pikir-pikir dulu sebelum benar-benar melepas Lia, si anak kedua dari 8 bersaudara itu, untuk tinggal dan menetap di rumah Henderson.
Dan tibalah waktu di mana Ibu Renta akhirnya setuju dengan permintaan Henderson. Setelah berdiskusi panjang dengan keluarganya dan juga telah berbicara empat mata dengan Leah, akhirnya keluarga Ibu Renta pun sepakat untuk menerima pinangan Henderson untuk mengangkat Leah sebagai anak angkatnya. Keluarga Leah saat itu tentu bergembira atas keputusannya. Dikarenakan selain Ibu Leah adalah jemaat gereja pimpinan Henderson, juga keluarga percaya bahwa Leah akan semakin baik di bawah didikan sang pendeta. Dan mulai saat itu, Leah mulai tinggal bersama dengan keluarga Henderson di desa Nogorjo. Hari-hari yang dilalui oleh Leah di rumah Henderson dijalani dengan penuh sukacita. Jadi anak angkat seorang pendeta bukan berarti Leah sepenuhnya akan tinggal di dalam rumah dan tidak boleh kemana-mana. Disebutkan dalam sebuah artikel, walau Leah lebih sering menghabiskan waktunya di rumah Henderson, pernah sesekali Leah pulang ke rumahnya di Jalan Selamat ujung Gang Jadi, bahkan Leah tak hanya sekedar pulang saja. Ia pernah tinggal beberapa hari di rumah orang tuanya. Seiring berjalannya waktu atau sekira tahun 2015, ketika itu Leah menginjak usianya yang ke-18. Di balik niat tulus Henderson mengangkat Leah sebagai anak angkatnya, tanpa diduga, Henderson diam-diam menyimpan rasa kepada Leah. Henderson suka, bahkan mungkin cinta kepada Leah. Kebetulan saya nggak dapat informasi terkait bagaimana Henderson dan Leah menjalani kisah kasih asmara mereka. Namun info yang saya dapatkan menyebutkan bahwa Henderson mengaku bahwa dirinya dan Leah berpacaran diam-diam. Tak ada orang yang tahu terkait hubungan terlarang yang mereka jalani saat itu di belakang. Leah adalah Leah, seorang wanita yang ingin menjalani kehidupannya secara normal seperti gadis-gadis muda lainnya. Leah berhak memilih sosok pria mana yang ingin ia cintai. Saat itu seperti yang pernah dikatakan oleh orang tua Leah. Pada tahun 2017, Leah pernah berujar bahwa ia ingin menikah dengan seorang pria yang bernama Rudy. Disebutkan saat itu Rudy sedang bekerja di Kalimantan. Jadi hubungan jarak jauh lah yang mereka jalani saat itu. Rudy sendiri di mata orang tua Leah adalah sosok yang sopan dan terlihat nggak macam-macam. Dan Rudy sendiri adalah keponakan dari Henderson. Awan hitam itu mulai menyelimuti Leah sekira bulan Mei tahun 2018. Hari-hari di bulan itu Leah terlihat lebih sering menghabiskan waktunya di rumah orang tuanya. Hal itu bukan tanpa sebab. Saat itu pabrik sapu di mana Leah bekerja sedang kehabisan bahan baku. Jadi untuk sementara sambil menunggu hingga datang bahan baku, Leah lebih memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya. Masih di waktu yang hampir bersamaan, hubungan Leah dan Rudy akhirnya diketahui oleh Henderson. Reaksi Henderson saat itu tentu cemburu, dikarenakan ia tak mau dibagi cintanya dengan pria lain. Parahnya Henderson juga tahu bahwa sosok pria yang menjadi penghalang hubungannya adalah keponakannya sendiri. 30 Mei tahun 2018, Henderson menghubungi Leah yang kala itu sedang berada di rumah orang tuanya. Dikatakan dalam sambungan telepon yang singkat itu, Pak Pendeta ingin bertemu dengan Leah besok jam 10 pagi di gereja. Tujuan Henderson meminta Leah untuk datang ke tempat ibadah itu adalah untuk memvalidasi terkait temuannya tentang hubungan Leah dan Rudy. Namun hal tersebut tidak disampaikan Henderson di sambungan telepon yang baru aja berlalu itu. Singkat cerita, esok harinya tanggal 31 Mei, tibalah Henderson di tempat ibadahnya. Kehadirannya tentu lebih awal dibandingkan dengan Leah yang datang 30 menit kemudian setelah Henderson tiba. Saat itu Leah datang dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter. Setelah keduanya bertemu, Henderson langsung menodong Leah dengan sejumlah pertanyaan terkait hubungannya dengan Rudy. Leah kaget dan Leah juga tak bisa berkata bohong tentang hubungannya dengan Rudy. Mendengar akuan dari Leah tentu membuat Henderson murka. Henderson yang diliputi dengan emosi, kemudian marah-marah kepada Leah. Ia betul-betul gak suka dan cemburu atas hubungan yang telah dijalani oleh Leah dan Rudy. Emosi yang tak terbendung kemudian membuat Henderson berusaha untuk Leah. Namun dikarenakan Leah bisa menghindar, melesetlah bogem mentah yang hendak Henderson layangkan itu. Melihat dirinya terancam, Leah segera mengambil sajam yang ia temukan tak jauh dari tempat di mana keduanya saling beradu urat syaraf. Sajam itu ia tujukan ke arah Henderson. Henderson yang tak mau kalah, segera ia ambil sebatang kayu. Dan dengan sekuat tenaga, kayu itu ia ayunkan hingga mengenai helm Leah yang saat itu masih dipakai. Pukulan keras itu membuat helm Leah rusak dan pecah. Leah terjatuh dan sajam yang ia pegang terlempar entah kemana.
Di saat Lia terjatuh ke lantai dan kepalanya terbentur tembok, dan dengan sekuat tenaga, Lia pun berteriak minta tolong. Melihat dan mendengar Lia terus saja berteriak, Henderson pun panik dibuatnya. Lalu ia dekati Lia dan ia tutup mulutnya dengan tangan kanannya agar berhenti teriakannya. Tangan Henderson mendapat perlawanan dari Lia. Lia sempat menggigit jari-jari Henderson hingga Henderson melepaskan bekapan itu. Melihat Lia terus saja berteriak, kemudian ia ambil kayu yang tadi ia pakai. Lalu dengan sekuat tenaga, kayu itu ia arahkan ke arah mulut Lia 1 kali. Tak henti sampai di situ. Kayu yang saat itu dipegang oleh Henderson kemudian ditekan ke arah leher Lia dengan sekuat tenaga. Lia senyap dan tak bergerak. Keributan yang terjadi ternyata terdengar hingga keluar bangunan gereja. Salah satu warga sampai-sampai bersuara lantang menanyakan dan memastikan apa gerangan yang menjadi penyebab keributan itu. Henderson yang dilanda kepanikan hanya bisa bilang, "Kucing lagi berantem." Setelah kondisi mulai kondusif, Henderson kemudian memastikan keadaan Lia. Saat itu diketahui Lia masih merintih kesakitan akibat serangan yang Henderson layangkan. Tak mau korbannya nantinya akan berteriak kembali, kemudian ia menyeret tubuh Lia masuk ke dalam kamar mandi. Di kamar mandi kemudian ia ambil sajam yang terjatuh dan ia pun sajam itu ke arah leher Lia hingga ia benar-benar tak berdaya. Noda merah pun membanjir. Tak lama kemudian Lia pun dipanggil Sang Pencipta. Saya turut berduka cita. Alih-alih menyesali perbuatannya dengan menangis atau meratapi tubuh Lia yang tak bernyawa, malah reaksi Henderson sungguh di luar nalar. Melihat Lia tergeletak membuatnya birahi. Segera ia buka pakaiannya dan maaf, tindakan tak terpuji pun terjadi. Setelah puas melepas syahwatnya, Henderson bersih-bersih diri dan membiarkan tubuh itu tergeletak dengan busana yang tak lengkap lagi. Dia pun segera melarikan diri setelah sebelumnya ia tutup dan ia kunci semua akses masuk ke dalam gedung gereja. Kasus ini bisa terungkap berkat kecurigaan warga yang mendengar dan melihat gelagat aneh dari Henderson. Seperti yang saya sampaikan di awal video, wargalah yang pertama kali menemukan tubuh Lia di kamar mandi. Segera laporan tersebut dibuat dan tak lama kemudian petugas pun datang untuk melakukan olah TKP. Tubuh Lia saat itu segera dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkari untuk dilakukan otopsi. Dan Henderson pun diringkus 7 jam setelah tragedi ngeri itu terjadi. Ia diamankan di rumah saudaranya yang terletak tak jauh dari lokasi. Saat diringkus, Henderson tidak melakukan perlawanan. Namun reaksinya ketika ditangkap malah ia seperti orang yang ketakutan. Dan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Henderson Sembiring, majelis hakim di persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kemudian memberikan vonis 18 tahun penjara bagi Henderson. Tak bosan-bosan saya ucapkan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Dan untuk kita semua, semoga kita bisa ambil hal positif dari video ini. Dan kisah ini pun berakhir.